Semua, perkenalkan nama saya Joshua Sinaga dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus listrik bolak-balik. Pokok pembahasan dalam pembelajaran ini adalah 1. Rangkaian RLC paralel. 2. Daya pada rangkaian arus bolak-balik. 3. Penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan. Yang dimana kompetensi dasar dalam pembelajaran ini adalah menganalisis rangkaian arus bolak-balik AC serta penerapannya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran selesai, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan karakteristik rangkaian paralel RLC. 2. Menentukan impedansi dari rangkaian paralel RL pada tegangan AC. 3. Menganalisis energi listrik pada peralatan elektronik. 4. Menentukan besar energi listrik. 5. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi energi listrik. 6. Menentukan besar daya sesungguhnya pada rangkaian arus bolak-balik. 7. Menjelaskan penerapan rangkaian arus bolak-balik pada radio. Rangkaian paralel RLC pada tegangan AC. Sifat dari rangkaian RLC paralel adalah terjadi pencabangan arus dari sumber, di mana I menjadi 3, yaitu arus yang menuju resistor IG, induktor II, dan kapasitor IC. Besar tegangan pada resistor FR, pada induktor FI, pada kapasitor FC sama besar dengan tegangan F. Gambar susunan RLC paralel pada tegangan AC. Besar arus total melewati rangkaian jika arus melalui kapasitor lebih besar daripada arus yang melewati induktor, atau rangkaian bersifat kapasitif adalah I kuadrat sama dengan I2 per R tambah IL kurang IC kuadrat. I sama dengan akar dari I2 per R tambah IL kurang IC kuadrat. Berdasarkan persamaan di atas, besarnya impedansi pada rangkaian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Z sama dengan 1 per akar dari 1 per R kuadrat tambah 1 per XL kurang 1 per XC kuadrat. Untuk menentukan besar sudut fasenya digunakan persamaan tan beta. Berikut adalah diagram pasornya. Contoh soal. Suatu sumber tegangan bolak-balik memiliki nilai frekuensi sebesar 50 Hz dirangka secara paralel dengan beban-bebannya yang berupa resistor yang memiliki nilai hambatan 30 ohm, induktor yang memiliki nilai induktansi 50 mH, dan kapasitor yang memiliki kapasitas 50 mikrofarad. Berapa nilai impedansi pada rangkaian tersebut? Diketahui F sama dengan 50 Hz, R sama dengan 30 ohm, L sama dengan 300 mH sama dengan 0,3 Henry, C sama dengan 50 mikrofarad sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 minus 5 farad. Ditanya Z, jawab nilai reaksi induktif XL. XL sama dengan 2V kali R kali L. XL sama dengan 2 kali 3,14 kali 5 Hz kali 0,3 Henry. XL sama dengan 6,28 kali 15 ohm. XL sama dengan 94,2 ohm sama dengan 94 ohm. Reaksi kapasitif XC. XC sama dengan 1 per 2V FC. XC sama dengan 1 per 2 kali 3,14 kali 50 kali 50 kali 10 pangkat minus 6. XC sama dengan 1 per 6,28 kali 250 kali 10 pangkat minus 5. XC sama dengan 10 pangkat 5 per 1570. XC sama dengan 63,6 ohm sama dengan digenapkan 64 ohm. Besar impedansinya sama dengan Z sama dengan 1 per akar dari 1 per R kuadrat tambah
1 per XL kurang 1 per XC kuadrat. Z sama dengan 1 per akar dari 1 per 30 kuadrat tambah 1 per 94 kurang 1 per 64 derajat. Z sama dengan 1 per 1 per 900 tambah 1 per 30 kuadrat. Z sama dengan 1 per akar dari 1 per 900 tambah 1 per 900. 1 per akar dari 2 per 900. Z sama dengan 1 per 1,41 per 30. Z sama dengan 30 per 1,41 sama dengan 21,23 ohm digenapkan menjadi 21,3 ohm. Berikut adalah daya pada rangkaian arus bolak-balik. Besarnya daya pada rangkaian arus bolak-balik antara teori dengan hasil sesungguhnya. Hasil pembacaan alat ukur tidak sama. Hal ini disebabkan adanya hambatan semu yang berasal dari induktor XL dan kapasitor XC yang disebut reaksi induktif dan reaksi kapasitif. Pada rangkaian arus bolak-balik, jika kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka setelah energi sumber tegangan bolak-balik disimpan dalam kapasitor, setelah lagi dikembalikan ke rangkaian arus bolak-balik. Sedangkan jika induktor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, energi sumber tegangan bolak-balik digunakan untuk melawan GGL induksi dari induktor dan energi disimpan dalam induktor. Namun apabila arus dalam rangkaian berkurang, energi dikembalikan ke rangkaian lagi. Sungguhnya yang timbul pada rangkaian arus listrik hanyalah pada rangkaian resistor atau hambatan murni saja, di mana R perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semu yang menurun disebut dengan faktor daya, dan persamaan faktor daya yaitu cos theta sama dengan daya sesungguhnya per daya semu. Cos theta sama dengan IFF kuadrat kali R per IFF kuadrat kali Z sama dengan R per Z. Keterangan: R sama dengan hambatan sesungguhnya, Z sama dengan hambatan semu, cos theta sama dengan faktor daya sesungguhnya dalam rangkaian arus AC dapat dinyatakan sama dengan hasil perkalian dari hasil perhitungan teoritis dengan faktor daya yang secara umum dapat dituliskan F sama dengan VEF IEF cos theta sama dengan IEF kuadrat Z cos theta sama dengan IEF kuadrat R. Keterangan: P sama dengan daya rata-rata, VEF sama dengan tegangan aktif, IEF sama dengan kuat arus efektif. Contoh soal: rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik tegangan 200 volt, memiliki frekuensi angular 2500 radial per sekon. Jika R 600 ohm, L sama dengan 0,5 Henry dan C sama dengan 0,4 mikrofarad. Tentukan A. Kuat arus dalam rangkaian, B. Faktor daya rangkaian, C. Daya sesungguhnya. F sama dengan 200 volt, Omega sama dengan 2500 radial per sekon, R sama dengan 600 ohm, L sama dengan 0,5 Henry, C sama dengan 0,4 mikrofarad. Ditanya A, I, B, cos theta, C, V. Penyelesaian: XL sama dengan omega L 2500 per sekon kali 0,5 sama dengan 1250 ohm. XC sama dengan 1 per WC, XC sama dengan 1 per 2500 kali 4 kali 10 pangkat minus 7 sama dengan 1 per 10 pangkat minus 2 sama dengan 1000. Z sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Z sama dengan akar dari 600 kuadrat tambah 1250 kurang 1000 kuadrat. Z sama dengan akar dari 422.500 sama dengan 650. I sama dengan FRR 200 per 600 sama dengan 0,3 A. B sama dengan cos theta R per Z.
sama dengan 600 per 650 sama dengan 0,92. C. V sama dengan F I cos theta sama dengan 200 kali 0,3 kali 0,92 sama dengan 55,2 watt. Penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai penerapan rangkaian arus listrik bolak-balik pada peralatan elektronik seperti kipas angin, kulkas, kompor listrik, TV, setrika, radio, televisi, dan sebagainya. Radio merupakan salah satu alat elektronik yang menggunakan rangkaian RLC dan pengoperasiannya. Pada saat menyetel radio terjadi peristiwa resonansi pada saat menyetel radio, yaitu memutar knob tombol tuning yang menyesuaikan frekuensi sudut alaminya dari sebuah rangkaian radio dengan frekuensi sudut dari sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar sehingga memenuhi persamaan omega 0 sama dengan omega. Dalam rangkaian radio menerima kapasitor dapat berfungsi sebagai pemilih gelombang radio. Suatu nilai kapasitansi tertentu berhubungan dengan panjang gelombang radio yang diterima radio. Sekian dan terima kasih.